Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga terkait kasus yang menyeret ex-anggota polisi NTT Rudy Soik di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Dalam RDP, Daniel ini mengatakan bahwa Rudy Soik sedang membuat framing yang seolah-olah membongkar mafia bahan bakar minyak atau BBM dan pejuang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Daniel mengatakan bahwa Rudy Soik tidak terima atas pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dirinya. Ia mengatakan bahwa Rudy Soik selalu membantah, menganulir, dan selalu beralasan dengan dalih membuat framing-framing di publik, seperti sedang membongkar mafia BBM hingga pejuang TPPO dan lainnya. Daniel mengatakan pada RDP dengan Komisi 3 DPR RI hari ini, pihaknya juga menghadirkan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus yang pernah menjadi atasan Rudy Soik. Daniel mengatakan bahwa anggota-anggota senior yang dihadirkan sudah sekitar 30 tahun berdinas di Polda NTT dan tahu persis siapa sosok Rudy Soik, termasuk atasannya yakni Kasat Reskrim yang sama-sama ikut operasi tangkap tangan atau OTT yang mengakui bahwa itu merupakan perbuatan salah. Namun Rudy Soik dikatakan oleh Daniel melawan bahkan dengan sebutan siapapun akan dilawan termasuk Tuhan. Sementara itu Daniel juga mengungkapkan alasan memberi sanksi PTDH terhadap Rudy Soik. Dia memastikan hukuman itu bukan karena yang bersangkutan telah mengungkap praktik mafia BBM di Kupang NTT. Daniel menyebut semula Rudy Soik ini dilaporkan ke Propam Polda NTT karena diduga pergi karaoke ketika masih dalam jam bekerja. Rudy Soik sebelumnya diketahui merupakan anggota Korps Bayangkara yang pernah menangani kasus-kasus perdagangan orang di Kupang. Daniel juga mengungkapkan bahwa tak hanya Rudy Soik yang diberi sanksi atas kejadian itu. Adapun Kasat Reskrim Polresta Kupang Yohanes Suhardi dan dua polisi wanita atau Polwan yakni Ibda Lucy dan Brigadir Jen ini juga mendapatkan sanksi. Kemudian Propam Polda NTT menghukum keempat orang tersebut setelah dibawa ke sidang etik. Mereka diberhentikan atau diberi hukuman, maksud kami, berupa meminta maaf pada institusi, ditempatkan di tempat khusus selama 7 hari dan demosi selama 3 tahun. 3 orang yang menerima sanksi tersebut kecuali Rudy Soik yang mengajukan keberatan dan ingin banding. Namun saat sidang banding, Daniel mengatakan menurut hakim dalam persidangan, Rudy tidak kooperatif. Sebagai informasi saudara, sidang PTDH Rudy Soik ini digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Ibda Rudy Soik setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibda Rudy Soik sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudy Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka anef kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu untuk rapat. Tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu, dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan
semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke, dan Kasat Reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan 3 poluan ini, dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split, perkaranya di split. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.